什么形啊？怎么？Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar Bung Kameramen? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Kameramen sehat terus. Amin. Ya, kita silahkan beritanya nih. Iya, Bung Alfian, kali ini kita coba bacakan berita internasional Bung Alfian. Jadi ada terjadi bentrokan di provinsi Yunnan di Cina Bung Alfian, karena umat Islam di sana marah karena masjid raya mereka ingin dibongkar oleh pemerintah Cina dengan alasan masjid itu ilegal. Nah, itu yang pertama Bung Alfian di Cina. Nah, berita yang lain yang ingin saya bandingkan adalah dari Republika, jumlah masjid di Jepang meningkat 7 kali lipat dalam 2 dekade. Bagaimana respon awal Bung Alfian dengan dua berita yang berbeda ini, Bung Alfian? Ya, yang pertama, masjid di Cina sebetulnya boleh dibilang sudah hampir tidak ada. Sudah hampir tidak ada. Masjid-masjid yang disebut masjid besar namanya saja, tapi fungsi jadi museum, jadi pasar, jadi pusat belanja, minimarket, segala macam. Itu mungkin yang pertama. Dan tuduhan ilegal merupakan ilegal menurut pandangan komunis. Itu mungkin yang perlu Bung Kameramen paham. Jadi masjidnya legal menurut Allah dan Rasulnya, tapi ilegal menurut paham komunis. Jadi jelas menyebut masjid ilegal karena dia bertentangan dengan komunisme. Itu catatan pertama. Di Jepang, kenapa? Jepang itu kan masyarakat yang sebenarnya mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa. Betul. Tetapi secara Peradaban. teologi, teknologinya maju, teologinya dia kuno. Iya. Lama-lama dia mengalami pencarian yang serius. Maka ketika penjelasan Islam itu disampaikan oleh para pakar-pakar di bidangnya masing-masing, atau para ahli Islam, ahli tafsir, ahli Al-Quran, yang bisa menghubungkan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, temuan teknologi terbaru, dan dia bisa koneksikan dengan penjelasan dalil-dalil qot'i, dan lagi juga akhirnya terjelaskan dengan mencukupi secara rasionalitas orang-orang Jepang. Maka di Jepang itu terus terang memang orang yang masuk Islam terus bertambah. Itu terjadi juga di Prancis, terjadi di Belanda, terjadi di Jerman. Betul. Dan seluruhnya. Dan yang jelas ini menjadi pesan untuk umat Islam Indonesia agar meningkatkan kualitas dan terus belajar agar kita jangan nanti tertinggal sejarah dunia. Iya, Bung Alfian. Menarik yang Bung Alfian sampaikan, dua-duanya dari luar Indonesia tapi terjadi hal yang berbeda ya Bung Alfian. Nah, coba saya bacakan soal yang di Cina Bung Alfian. Jadi Cina telah mengerahkan ratusan polisi ke kota Nagu di provinsi Yunnan. Mereka sudah melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga muslim yang menentang rencana pembongkaran 4 menara dan atap kubah masjid Najiying di kota tersebut. Masjid itu telah berdiri sejak abad ke-13. Wah, pantesan mereka marah Bung Alfian, karena rencana Cina ini bongkar masjid bersejarah. Nah, itu Bung Alfian soal Cina. Nah, kemudian menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa betul di Jepang itu ternyata Bung Alfian walaupun teknologinya tinggi, angka bunuh dirinya juga tinggi Bung Alfian. Artinya mungkin seiring berjalannya waktu, dakwah-dakwah Islam akhirnya, oh gini ternyata Islam, oh gini, akhirnya membuat mereka punya positif lah terhadap Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bung Alfian, mungkin nggak sih Bung Alfian yang terjadi di Cina akan terjadi di Indonesia? Mungkin dia nggak bongkar masjidnya Bung Alfian, mungkin belum hancurkan masjidnya, tapi jangan pakai mic dong, jangan pakai toa dong, itu kan udah sering tuh Bung Alfian dipermasalahkan. Jangan pakai atap dong, suara azan ganggu tetangga nih, kan itu sering muncul tuh Bung Alfian. Nah, itu kenapa saya sambungkan antara Cina dan Jepang Bung Alfian. Saya melihat dari kasus kereta cepat Bung Alfian, yang awalnya pengen ke Jepang, tiba-tiba ke Cina. Berarti kan ini antara ada tarikan ideologi,
atau ada tarikan apa? Atau Bung Alfian melihat sisi lain, Bung Alfian? Ada dua hal yang saya mau respon. Yang pertama tentang nasib umat Islam. Menurut saya sejak tahun 2015 itu tanda-tanda yang terjadi di berbagai negara-negara komunis udah banyak muncul. Misalnya fenomena demonstrasi di Masjid Polda Jawa Timur misalnya. Itu sampai diseret-seret orang nggak boleh sholat. Itu semua pengetahuan banyak. Orang mau ke masjid dilarang dengan alasan yang dibuat-buat. Dan kita banyak juga ada orang bertakbir dibentak. Nah, jangan takbir, dan itu semua orang juga sama tahu. Jadi yang jelas nasib umat Islam bisa terjadi mengalami seperti yang ada di Cina maupun di negara-negara yang sudah terlalu kena jebakan Cina. Nah, kemudian soal tadi disebut-sebut kereta cepat. Awalnya memang Indonesia begitu sepakat dengan Jepang. Hanya 0, sekian % saja bunganya. Nah, kelihatannya bukan persoalan bunga yang tentu secara pola muamalah Islami kita nggak bisa terima, itu bagaimanapun masuk wilayah riba. Tapi kan ini adalah realitas internasional yang pilihannya adalah mempunyai otonomi keuangan sendiri atau tetap berkompromi. Nah, beralihnya ke Cina itu bukan persoalan apa, karena dengan begitu Cina itu kan pinter sekali nyogok. Pak, ngutangnya kan atas nama negara, yang bayar negara. Tapi kalau bagi-bagiin sembako atas nama pribadi, nah itu kan mungkin jadi catatan khusus bahwa nasib Indonesia ini memang sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif politik kaum pribumi secara umum, include adalah kesadaran kolektif politik umat Islam. Iya, Bung Alfian, memang dengan yang Bung Alfian respon tadi, kita jadi semakin tergugah, apalagi dicantumkan oleh Allah dalam surat As-Saff, Islam itu atau cahaya Allah itu tidak akan padam ya Bung Alfian, walaupun orang kafir dan orang munafik membencinya Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa optimisme atau semangat Bung Alfian untuk orang-orang Islam yang jadi minoritas di negara orang gitu, kayak misalkan orang India kan, yang muslimnya minoritas di India, orang muslim di Cina mereka jadi minoritas di sana. Dan apa juga pesan Bung Alfian untuk umat Islam nih, jangan sampai kita ketika jadi mayoritas atau nanti 2024 kita berkuasa, jangan juga kita menindas orang-orang yang lemah, Bung Alfian. Silakan. Iya, yang pertama kita ngambil dulu pelajaran dari Jepang. Jepang itu memang pernah menjajah kita sebentar tapi kejam. Tapi Jepang memberikan kita kesempatan untuk melakukan pengembangan potensi yang berhubungan dengan bela negara. Walaupun dia tidak berniat kita menjadi kuat, tetapi tujuan dia memperbanyak pasukan cadangan mungkin tadinya. Tapi kan kita punya Kenin dan Keibo dan Heiho, Peta, itu kan semua yang kemudian disongsong oleh kelompok Islam, Mujahidin, Hizbullah, Sabilillah. Arti Jepang juga memberikan peluang kita untuk banyak belajar. Jepang siapa yang mau, cuman memang biaya hidup di Jepang sangat tinggi. Yang berhubungan dengan Cina, kalau Cina ini memang sedang merasa punya daya imbang. Kalau dulu kan pertarungannya Amerika dengan Rusia. Rusia sekarang tidak cukup dianggap satu lawan tangguh yang berdiri sendiri. Maka itu Cina menunjukkan kesungguhan dia untuk menggembala kepada seluruh negara-negara di bawah kendali dia. Yang diketahui sudah 70 negara yang takluk secara finansial, secara keuangan. Dan bisa diduga Indonesia mungkin ada dalam yang 70 atau yang ke-71. Jadi sebagai bentuk pernyataan penutup, ayo seluruh masyarakat pribumi perhatikan adanya tangan-tangan jahat, tangan-tangan curang, dan sebarkan kesadaran kolektif untuk menghadapi pemilu pada tanggal 14 bulan Februari 2024 untuk mencoblos caleg yang beragama Islam dan para karakter Islam yang berada di partai Islam atau partai berbasis Islam, atau seminimalnya partai yang tidak memusuhi Islam. Yang lainnya, mari kita siap-siap memilih presiden yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Insya Allah setelah nanti ada penetapan calon yang sudah fix,
maka para ulama akan membuat fatwa siapa yang akan kita pilih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.